Sunan Ampel merupakan wisata religius yang sering didatangi oleh wisatawan muslim dari berbagai daerah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya makam dari tokoh yang berpengaruh penting terhadap perkembangan muslim di Indonesia, yaitu Sunan Ampel. Kali ini kita akan menelusuri daerah Sunan Ampel melalui masjid baru dari Sunan Ampel. Masjid baru ini sering digunakan masyarakat untuk merayakan hari-hari penting seperti sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Namun, sering juga digunakan masyarakat untuk melaksanakan sholat Jumat. Setelah dari Sunan Ampel, para pengunjung juga dapat melanjutkan ziarahnya ke makam KH Hasan Kipo, Ketua Umum pertama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Walaupun tokoh itu terkenal, tetapi sangat sedikit diketahui, sehingga kehadirannya masih sangat misterius. Ia lahir dari lingkungan keluarga santri yang kaya. Ia bertempat tinggal di kawasan perdagangan elit di Ngampel yang bersebelahan dengan pusat perdagangan di Pabean, sebuah pelabuhan sungai yang berada di tengah kota Surabaya. Mbah Soleh adalah wali dari Tuban, Jawa Timur, yang dikenal karena kisah hidupnya yang unik. Ia merupakan penjaga Masjid Agung Tuban yang rajin, taat, dan ikhlas dalam beribadah. Menurut legenda, Mbah Soleh wafat dan hidup kembali hingga 7 kali untuk terus menjaga masjid. Kini terdapat 7 makam yang dipercaya sebagai simbol dari 7 kali kematiannya. Kisahnya mengajarkan ketulusan dan pengabdian yang tak mengenal batas waktu. I forget Jakarta. Masjid Lama Sunan Ampel dibangun pada tahun 1421 Masehi oleh Sunan Ampel sebagai pusat dakwah Islam di Jawa Timur. Arsitekturnya memadukan unsur Jawa, Arab, dan Tionghoa dengan atap tumpang 3 dan tiang kayu jati yang kokoh. Terletak di kompleks makam Sunan Ampel, masjid ini menjadi simbol sejarah penyebaran Islam dan warisan budaya yang masih lestari hingga kini. Makam Sunan Ampel terletak di kawasan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Disinilah bersemayam Raden Rahmat atau yang dikenal sebagai Sunan Ampel, salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di tanah Jawa. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di area yang kini menjadi pusat kegiatan religius masyarakat Surabaya. Makam beliau berada di dalam kompleks yang dulunya merupakan pesantren dan pusat dakwah yang didirikan oleh Sunan Ampel sendiri. Bangunan makamnya sederhana, berpagar kayu dan beratap joglo khas Jawa, menandakan perpaduan antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam yang beliau bawa. Di sekitar makam utama juga terdapat makam istri beliau, Nyai Ageng Manila, serta beberapa santri dan keturunan beliau yang turut menyebarkan ajaran Islam. Di balik kisah sejarah Sunan Ampel terdapat satu peninggalan yang masih dijaga hingga kini, yaitu air minum suci. Dahulu, air tersebut digunakan oleh masyarakat dan para santri untuk berwudu serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkembangan ekonomi pasar sekitar Sunan Ampel justru bertumpu pada kekuatan model bisnis tradisional yang tangguh. Transaksi jual-beli mengandalkan interaksi langsung antara pedagang dan pembeli, menciptakan ikatan emosional dan rasa percaya. Strategi pemasaran andalan mereka adalah penataan produk yang menarik dan lokasi strategis di jalur peziarah. Reputasi dan kualitas produk seperti kurma atau roti Mariam disebarkan melalui kata ke mulut dari wisatawan yang berkunjung. Pola perkembangan ekonomi organik mengandalkan peningkatan kunjungan peziarah secara fisik dan loyalitas pelanggan lama. Pedagang berinovasi dengan memperkaya varian rasa dan desain produk. Daya tawar dan kelincahan pedagang dalam melayani pembeli menjadi kunci utama peningkatan pendapatan.
Dari kawasan religi Sunan Ampel, kita beralih ke pasar tradisional yang menjadi denyut kehidupan masyarakat. Di sini, kearifan lokal masih terjaga. Salah satunya yaitu cendol khas Sunan Ampel. Cendol ini bukan sekedar minuman, tetapi simbol kebersamaan dan keberkahan yang diwariskan sejak masa Wali Songo. Dengan manisnya gula aren dan lembutnya santan, cendol khas Sunan Ampel mengajarkan kita arti sederhana dari kehangatan dan persaudaraan. Dari setiap tegukan cendol, kita diajak merasakan kesejukan tradisi yang tetap hidup di tengah modernitas. Sebab, di balik kesederhanaannya, masih tersimpan pesan yang mendalam. Warisan budaya akan abadi selama kita menjaganya dengan hati. Oke, kita di sini di depan Masjid Ampel ya. Perkenalkan dulu Bapak, nama dan asalnya dari mana? Saya Sultan Aibis, alamat saya dari Kabupaten dari Jawa Barat. Dari Sulawesi. Subang. Dari pemberangkatan umroh dari kegiatan dia untuk menambah wawasan religius saya. Harus memvalidasi kepala yang bilang tidak boleh. Sekian video Feels tadi dari kelompok kami. Jangan lupa di channel guys. Bye bye. Bye-bye.